Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik semuanya ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, selanjutnya Ibu presensi dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Hayatul Mubasyiroh. Hadirah, Bu. Oke. Binazir Sabira. Hadirah. Oke. Yasdaniel Abokori. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini masuk semuanya ya. Iya, Bu. Oke, Ibu ada pertanyaan nih. Ada yang masih ingat gak minggu kemarin kita membahas tentang apa? Saya, Bu, tahu. Ya, silakan Mbak Haya. Kemarin membahas tentang pencemaran lingkungan. Iya, tepat sekali. Kemarin kita sudah membahas tentang pencemaran lingkungan. Kalau sekarang kita akan belajar tentang perubahan iklim. Oke. Sebelum kita belajar tentang dampak dan akibat dari perubahan iklim, kita harus tahu dulu apa itu perubahan iklim. Ada yang tahu apa itu perubahan iklim? Belum, Bu. Belum? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Jadi, perubahan iklim adalah suatu perubahan pola dan fenomena unsur iklim dalam periode jangka panjang mencakup iklim lokal, regional, maupun global. Oke, kalian ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini cuaca itu sedang nggak menentu? Kadang panas sekali, kadang tiba-tiba hujan deras. Nah, itu semua merupakan dampak dari perubahan iklim. Oke, apa sih penyebab dari perubahan iklim ini? Yang pertama adalah efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca ini adalah suatu kondisi di mana gas-gas menghalangi sinar matahari keluar dari lapisan atmosfer sehingga suhu bumi semakin panas. Oke, gas-gas apa saja sih yang menyebabkan efek rumah kaca ini? Yang pertama adalah karbon dioksida atau CO2. Terus ada lagi CH4 atau disebut juga dengan metana. CH4. Kemudian ada NO2 atau yang disebut dengan dinitrogen oksigen. N2O ya. Dan yang terakhir adalah CFC. Oke, dampak-dampak apa saja sih yang kita alami dari perubahan iklim ini? Yang pertama adalah semakin meningkatnya suhu bumi. Ya, karena efek rumah kaca ini, seperti ini ya gambaran singkatnya. Misalnya ini adalah bumi kita. Bumi. Kemudian ini adalah lapisan atmosfer. Dan di sini matahari ya. Nah, matahari ini menyinari bumi untuk menghangatkan suhu bumi. Tapi karena di sini ada gas-gas ini tadi CO2, CH4, N2O dan CFC sehingga menghalangi sinar ini kembali ke atas. Dia terpantul lagi ke bumi. Nah, fenomena ini menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Oke, yang selanjutnya adalah mencairnya es di kutub, maaf ya. Oke, yang kedua mencairnya es di kutub. Ini masih berhubungan dengan peningkatan suhu bumi. Ketika suhu bumi meningkat dan semakin panas, cuaca semakin panas, maka es-es di gletser di kutub akan mencair. Ketiga, menaiknya tingkat permukaan air laut. Jadi akibat dari mencairnya es di kutub sehingga menyebabkan air laut meningkat dan volumenya bertambah. Yang keempat, pergeseran musim dan perubahan curah hujan. Nah, ini seperti yang sudah kita rasakan setiap hari ya. Cuaca tidak menentu, kadang sulit diprediksi. Oke, upaya apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi dampak dari perubahan iklim ini?
Di Indonesia sendiri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah membentuk suatu unit kerja yang berfokus untuk menangani perubahan iklim, khususnya dalam mitigasi, adaptasi, dan juga penurunan emisi gas, dan lain-lain. Kalau kita sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi dampak dari perubahan iklim ini? Yang pertama adalah bijaksana dalam menggunakan tisu dan juga kertas. Kalian tahu tidak tisu dan kertas terbuat dari apa? Tahu, Bu. Ya, apa Mbak Binazir? Tisu dan kertas itu terbuat dari pohon. Ya, benar sekali. Tisu dan kertas terbuat dari pohon. Ketika kita bijaksana dalam menggunakan tisu dan juga kertas, maka kita juga secara tidak langsung turut andil untuk mengurangi penggunaan pohon, penebangan pohon untuk bahan baku tisu dan kertas. Oke, yang selanjutnya mengurangi penggunaan AC. Selain AC juga kulkas, kemudian pengharum ruangan, dan lain-lain. Karena secara tidak langsung AC, kulkas, dan lain-lain itu dapat melepaskan gas CFC. Nah, dimana tadi ya yang sudah kita bahas, CFC ini juga berperan dalam efek rumah kaca. Kemudian yang selanjutnya menggunakan produk ramah lingkungan. Dengan menggunakan produk ramah lingkungan, kita juga sudah mengurangi limbah di bumi. Misalnya kita bisa menggunakan botol yang bisa dipakai berulang-ulang. Jadi kita menghindari plastik yang sekali pakai ataupun styrofoam. Kemudian ikut bisa dengan berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan. Misalnya nih, di daerah kalian ada kegiatan penanaman hutan kembali atau reboisasi. Nah, itu bisa kalian ikuti ya. Atau di sekolah ada program pecinta alam. Itu juga bisa kalian ikuti sebagai upaya dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kendaraan umum. Karena kendaraan umum ini bisa selain mengurangi kemacetan ya, juga bisa mengurangi polusi di udara. Karena polusi asap dari yang dihasilkan dari kendaraan ini bisa menyebabkan efek rumah kaca. Oke, mungkin itu cukup ya materi dari saya hari ini. Bisa kita tarik kesimpulannya bahwa perubahan iklim adalah suatu pola atau fenomena unsur iklim dalam periode jangka panjang mencakup iklim lokal, regional maupun global. Kemudian tugasnya untuk hari ini adalah berkelompok dengan teman sebangkunya ya. Kemudian mendiskusikan tentang contoh upaya yang sudah kalian lakukan di lingkungan sekitar sebagai usaha untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Ditulis di kertas folio, kemudian dikumpulkan minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya karena kita akan membahas bersama-sama di pertemuan yang akan datang. Oke, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah.